Fahui sibuk konsentrasi, dia sana sibuk main HP. Main HP kayaknya besok mau kiamat nggak bisa lagi ada HP-nya. Ya, saya doakan yang ikut semua di sini kalau sibuk main HP, semoga HP-nya cepat rusak. Dan ya, saya bukan mau sita orang punya HP, HP saya banyak. Ya, saya tidak mau sita. Semoga HP-nya cepat rusak, ngehang semua dia. Ada duit di dalam HP-nya habis dihantak wong galo. Ya, yang ada simpan uang di HP, ada apa, account-accountnya semua dibajak orang semua. Saya doakan. Kenapa? Saya sangat sedih karena orang main HP itu tidak konsentrasi. Ya, saya tidak mungkin ngomong di vihara ini, wah HP-nya disimpan dulu ya, gitu ya. Ya saya nggak mungkin ngomong lagi, sekali ini saja ngomong. Ya dah, bisakah Anda menahan diri sebentar? Sudah hadir di sini capek-capek datang ke wihara, betul tidak? Sudah capek sekali datang wihara, tapi main HP datang ke wihara, tidak konsentrasi. Alangkah sayangnya. Sedangkan orang aja jauh sekali ya, di mana di luar negeri, di mana ikut acara kita, ya dengan konsentrasi sampai daftar piau ke fumo jadi donatur mereka. Tapi kita di sini, apa boleh buat? Saya ngomong terus terang, jadi orang di rumah pun dengar, bisa ketawa di rumah. Kakak dia ketawa. Ya betul tidak? Jadi saya harap sekali ini ngomong, saya lain kali tidak mau ngomong lagi, cuman saya lihat aja. Saya doakan ini berjalan terus. Semoga yang matikan HP, yang sakral, yang ikut semuanya berhasil. Semoga mereka semuanya masang youchen. Duitnya bertambah, rezekinya bertambah. Ya, supaya Anda konsentrasi semua. Kalau kita berkonsentrasi, semuanya di wihara, cepat sekali kita berhasil. Apalagi dibantu dengan yang di rumah. Luar biasa sekali. Ya, itulah saya rasa cukup demikian kepada Lien Pu Sangsi ya. Mari kita beranjali sejenak mengucap kembali syukur dan terima kasih atas adistana pemberkatan dari Maha Guru Lien Sen, dari para guru silsilah, dari Adinata Mahadewi Yautse beserta kerabatnya, dan para adinata yang bersemayam di Vihara Fajar Bumi Sriwijaya yang telah memberkati upacara pada hari ini berjalan dengan sempurna. Om Guru Lien Sen Siti Hom. Selamat malam para acarya, para Dharma Duta, Hangju, Sisyong, Sice semuanya yang di wihara maupun yang di rumah ya. Selamat malam. Masih semangat? Masih ya. Tadi barusan Dinen Sangse ngomong soal cerita handphone ya. Ini saya sambung sedikit nih. Saya baca berita nih, baru ada berita juga di Jerman. Sekarang ada anak-anak yang sudah demo, anak muda, umur berapa tahun? Bukan 17 tahun ke atas, anak kecil kita bilang, umurnya masih muda belia, 7 tahun. Mengajak tetangga sekelompok rumah ya, anak-anaknya dikumpulkan, teman-temannya, kita demo. Demo apa? Demo menentang orang tua. Kurang ajar ya, kalau Anda dengarnya separuh, bilang Anda pasti kurang ajar anak itu ya. Tapi kalau Anda dengarnya sampai habis, nanti saya cerita anak hebat itu. Kenapa? Dia demo apa? Demo kepada orang tua, bilang waktu untuk anak itu tidak ada lagi. Dari orang tua untuk kasih sayang kepada anak itu tidak ada. Nah, zaman sekarang kasih sayangnya pindah kemana? Beli HP, yaitu main handphone yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang punya kebiasaan apa? Punya hewan peliharaan. Nah, walaupun sudah punya anak, punya hewan peliharaan lagi, ya. Nah, yang paling parah, ya berita itu di Jerman saya baca, itu orang tua sudah berkurang dia punya kasih sayang kepada anak-anaknya.
terutama kasih sayangnya yang berlebih kepada handphonenya. Ya, tadi Linen Sangse ada bilang soal mengikuti upacara ya, suatu upacara ritual ya. Kalau kita mengikuti suatu upacara ritual itu, yang dipentingkan itu selain kita sudah pauming ya, selain kita sudah mendaftar dalam upacara ini ya, kita sudah ikut juga. Yang ketiga adalah kita penuh konsentrasi dalam ikuti acara tersebut ya. Kenapa? Karena satu upacara seperti upacara keagamaan kita bilang ya, apalagi upacara ritual tantra ini, sebenarnya upacara ritual dalam tantrayana itu sangat sakral dan sangat suci. Bukan hanya sakral, tapi dia suci dan juga harus anggun ya, harus anggun. Nah, jadi kalau kita yang mimpin upacara sebenarnya ya, kalau Linen Sangse seperti tadi memimpin upacara, dia langsung bilang, woi jangan main handphone. Waktu dia upacara ya, belum selesai maksudnya ya, belum Om Pulim, waktu dia mimpin itu homa itu lagi berlangsung, itu homa itu tidak akan manjur, homa itu akan kosong. Ya, begitu banyak kita orang pauming, kita cuman bilang, woi jangan main handphone. Itu jangan, itu berbahaya sekali kalau dalam suatu upacara, maupun Anda syufa juga sama ya. Apalagi kalau ada misalnya ini di luar ini, yaitu orang pokwa, tahu ya pokwa ya, yaitu orang ramal pakai koin kocok atau tarot. Nah dia juga terkejut, dia bilang nanti batal ramalan itu, nihil. Kenapa? Karena Secun pernah cerita ya, cerita tentang seorang biksu. Biksu ini sangat ahli dalam memimpin upacara ritual pertobatan. Ya, Paichan paling top. Dia bisa baca tanpa lihat teks, ya. Dan juga suatu hari ketika dia pimpin upacara Paichan, ya, dia itu punya pendamping, yaitu dayakanya. Dia punya seze, ya. Dia punya dayaka, dia lihat suhunya, dia lihat sefunya itu, biksu itu lagi baca sutra. Sepertinya haus ya, sepertinya haus, dia baik hati, ambilkan satu cangkir minum. Guru taruh di dekat gurunya, gurunya bilang enggak usah. Gurunya bilang tidak usah. Gurunya baru baca kitab itu separuh. Separuh lagi, walaupun dibaca habis, itu tidak terjadi. Kadarnya cuma 50%, tidak 100%. Waktu selesai Paichan tersebut, biksu itu mimpi malamnya, didatangi arwah. Woi biksu, kamu sembahyang sembarangan, kamu baca tidak habis ya sutranya untuk kita. Biksu itu bilang dalam mimpinya, saya sudah baca satu buku selesai. Tidak, kamu cuma baca separuh. 50%, 50 lagi tidak. Enggak ada, saya baca kok full. Kamu ingat enggak, kata arwah kepada biksu, ketika ada seorang, kamu punya dayaka, bawa satu cangkir air, kasih kamu mau minum, kamu bilang tidak usah, tidak perlu. Nah itulah dia bilang, waktu kamu baca sampai situ, kamu bilang tidak usah, yang di belakang itu nihil, nehi, tidak ada. Nah, jadi apa yang dilakukan? Arwah itu suruh biksu itu, kamu ulang lagi, suruh Paichan lagi, ulang pai. Untung ya, untung arwahnya tidak dendam, tapi dia kasih petunjuk kepada biksu itu lewat mimpi. Masih untung biksu itu baca kembali. Yang paling celaka apa? Yaitu biksu itu anggap, ini pernah juga Secun ada cerita, apa? Biksu baca doa di dunia hebat ya, dia tidak tahu ada hasil atau tidak, pokoknya baca saja tak 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 tak. Ketika biksu itu meninggal, masuklah dia ke alam bawah. Ke alam bawah apa? Ketemu Yen Lowang. Yen Lowang suruh apa? Baca lagi Keng, waktu kamu di dunia punya baca. Kenapa? Kamu bacanya tidak sempurna. Mending pakai lampu ya, ada lampu ini. Kalau di sana juga Secun ada cerita, pakai lilin. Lilinnya kita bilang itu antara hidup dan hidup, ditiup angin, hus hus.
kita suruh baca. Makanya tadi Lien Sangse bilang kalau ikut upacara ritual ya, itu konsentrasi, baca mantra, visualisasi mudra. Ya. Nah, ini penting sekali. Dan apalagi kalau dalam upacara ritual tantra, apalagi kalau kita punya permohonan. Nah, Secun ada bilang, kalau kita punya permohonan itu dari awal upacara itu, misal tungku homa itu dinyalakan sampai Sangse selesai mudra, kamu itu terus selain visualisasi mantra, mudra, satu lagi kamu punya permohonan itu diucapkan terus. Saya minta ini, tolonglah Yao Tze Ching Mu, tolong para Buddha. Terus diucapkan permohonan itu. Artinya apa? Bukan hanya satu kali, tapi terus. Kenapa? Karena selain upacara ini adinata utamanya adalah Yao Tze Ching Mu, ya, itu kita dalam upacara ritual tantra itu kita memperagakan mudra. Mudra itu adalah mengundang adinata utamanya adalah Mahadewi Yao Tze hari ini. Tapi juga mengundang adinata yang lain. Nah, termasuk Yao Tze Ching Mu punya kerabat. Siapa kerabatnya? Ya ada Yao Tze Ching Mu muka hitam, muka emas, ada lagi Hu Tou Jingkang, ya. Ada lagi dia punya pengawal, Yao Tze Ching Mu punya pengawal 2. Ya. Nah, 2 pengawal Yao Tze Ching Mu itu selalu hadir mendampingi Yao Tze Ching Mu. Termasuk dewa-dewa yang lain yang bisa hadir ketika Yao Tze Ching Mu punya upacara itu berlangsung. Ya. Nah, nanti kita akan upacara satu lagi yaitu Chen Shou Chen Yan Kuan Sing Pusa. Sastra Bujanetra Avalokiteswara memperingati hari suci Kuan Yin Pusa. Nah, tadi udah kita dengarkan ceramah singkat dari Mahaguru ya, Secun bilang bahwa Chen Shou Kuan Yin itu memiliki kekuatan yang sangat maha dahsyat ya. Nah, sebenarnya video itu ya, ketika Secun ceramah itu sebenarnya Secun harusnya ketika itu memimpin upacara api homa ya. Tetapi karena kaning kontak yoga yukta yang dihasilkan dari Chen Shou Kuan Yin itu, sehingga ketika tersebut homa tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena mau menuju ke Rainbow Temple itu jalannya tiba-tiba turun salju, sehingga dialihkanlah ke temple di Seattle ya. Nah, itu video tadi. Nah, makanya Secun bilang Chen Shou Kuan Yin ini sangat terkenal sekali dengan mantranya yang kita kenal, yaitu adalah Ta Pei Chou, Maha Karuna Darani. Kalau mantra hatinya Namo Samanto Motonan Wajra Tamosye, atau lebih singkat lagi Om Wajra Tamosye ya. Nah, kalau Chen Shou Kuan Yin ini sebenarnya itu dia berhubungan dengan siapa? Yaitu ada hubungan dengan Amitabha ya, dengan Amitofo, karena dia punya asal mula Penti, dia punya mula bumi itu adalah Amitofo. Nah, dan juga Kuan Sing Pusa 1000 tangan 1000 mata ini memiliki kepala jumlahnya 11. Tadi Secun udah jelaskan bahwa 11 itu Taipiao, melambangkan wujud Buddha sebetulnya ya. Kenapa? Karena kalau kita Pai Chan, yaitu Pai Liang Wang Pao Chan, itu selalu di dalam setiap bab pertobatan Liang Wang Pao Chan itu ada nama-nama tingkatan bodhisattva dari yang dasar sampai yang tingkat ke-10 ya. Dari tingkat dasar, tingkat pertama sampai dengan tingkat 10 ya. Tadi Mahaguru sudah bilang Kuan Sing Pusa Siiti Taipiao Fo ya. Nah, Taipiao Fo melambangkan Buddha. Nah, jadi nanti Homa Chen Shou Chen Yan Kuan Sing Pusa itu peringatan hari suci Avalokiteswara bulan 6 tanggal 19 lunar, ada Homa dan pasang pelita ya, penyalaan pelita. Jadi saya harap Sesiung Sece bisa ikut daftar, ikut fahui, dan ikut apa lagi? Ikut memohon ya, ikut memohon kepada Kuan Sing Pusa. Kita tahu Kuan Sing Pusa itu adalah maha pengasih dan penyayang dan maha mendengar ya. Nah, ini ada yang tanya sebenarnya ya, Kuan Sing Pusa itu ada berapa wujud ya? Berapa wujud Kuan Sing Pusa? Sebenarnya wujud dari Kuan Sing Pusa itu sangat banyak, tapi yang tertera di dalam kitab suci ya, di dalam
sutra Buddha itu ada yang mengatakan 84 wujud, yaitu yang dilambangkan dengan Ta Pei Chou. Ada yang melambangkan lagi 33 wujud kalau kita baca, yaitu Sadharma Pundarika, yaitu bab Kuan Sing Pusa atau bab pintu alam semesta Pumenping, ya, itu 33 wujud. Ada juga sutra lain yang mengatakan bahwa Kuan Sing Pusa itu memiliki 6 perwujudan yang dikenal dengan Sat Avalokiteswara, Liu Tao Kuan Yin. Nah, Liu Tao Kuan Yin ini sebenarnya sangat terkenal juga. Kenapa? Karena Chen So Chen Yin Kuan Sing Pusa itu termasuk di antara 6 Kuan Sing Pusa. Dan salah satu juga ada yaitu Matho Mingwang, Hayagriva. Ya, ada yang tanya, sebenarnya Hayagriva itu fiktif atau asli? Nah, tanya. Jadi saya jawab itu adalah asli. Kenapa? Karena itu adalah Kuan Sing Pusa yang wujudnya saja berbeda. Ya, karena wujud Kuan Sing Pusa untuk menyelamatkan di alam hewan, dia merubah wujudnya menjadi Matho Mingwang, Hayagriva. Untuk menyelamatkan makhluk di alam dewa, dia berubah menjadi Chunti Kuan Yin. Ya, nah itu disebut dengan Liu Tao Kuan Yin. Ya, jadi Sesiung Sece semuanya ketika upacara itu satu adinata, mereka itu akan hadir adinata yang lain, dia punya kerabat, termasuk dia punya fufa Dharmapala. Ya, seperti Yao Tse Ching Mu. Kamu tahu enggak dia punya fufa siapa? Ada yang tahu enggak? Yao Tse Ching Mu ini dia berubah wujud juga menjadi seorang sosok Dharmapala. Ada yang tahu siapa? Ayo. Yang di vihara, yang di rumah, yang di mana saja bisa jawab. Ada yang tahu? Ada yang tahu dapat hadiah. Ada yang tahu? Enggak tahu? Hah? Apa? Tali cingkang, toilet. Betul, tali cingkang. Karena tali cingkang juga ada wujud dari Yao Tse Ching Mu. Betul. Jadi Anda jangan pikir, oh cuman Yao Tse Ching Mu aja hari ini yang kita hadirkan. Tidak, dia ada fufa atau Dharmapala. Ya, tali cingkang. Nah, kamu tahu tali cingkang, dia bawa pentungan satu. Makanya tadi Lin Sangse bilang, kalau kamu tidak konsentrasi nanti dipentung. Dipentung supaya apa? Supaya Anda bangun konsentrasi. Makanya itu kalau Siufa, ya, kita selalu sarankan Sesiung Sece, duduklah di depan. Datang pertama kali itu, duduk di depan. Jangan duduk di belakang. Kenapa? Semakin ke belakang, kalau kita ngomong, kadang-kadang suara kita di belakang tuh kurang dengeran. Kalau di depan langsung, ya enggak? Nah, satu lagi kalau di belakang, paling enak untuk ngobrol. Kenapa? Karena jauh dari pemandangan acarya atau sangse. Ya enggak? Kalau di depan mana berani ngobrol. Kalau Anda sekolah dulu, anak-anak pasti enggak berani duduk di depan. Kenapa? Biasa langsung disuruh oleh guru maju. Tapi kalau duduk di belakang, nakal-nakal semua itu. Yang lanto-lanto tuh. Ya. Tapi bukan Anda yang duduk di belakang ini males-males ya. Karena mungkin faktor U. Faktor apa? Umur. Enak duduk di kursi kayu katanya Sangse daripada kursi yang ini. Ya, ada yang bilang sama saya waktu itu. Saya bilang tidak apa-apalah, tidak usah pedulikan bentuk kursinya. Yang penting apa? Niat datang vihara itu untuk apa? Kalau niat datang wihara cuman untuk duduk di kursi enak, beli aja kursi itu bawa pulang. Ya enggak? Kita ganti, kita bikin baru. Tapi inti niat Anda ke wihara itu apa? Yaitu Xiao Ye Chang, mendengar dharma, bersadana, mendekatkan diri kepada para Buddha. Artinya apa? Biar para Buddha itu kenal sama Anda. Ya, bagaimana caranya para Buddha Bodhisattva itu, fufa itu bisa kenal sama Anda? Kalau Anda tidak pernah panggil dia, tidak pernah nyapa dia, nah bagaimana Anda bisa kenal dia, dia kenal kamu? Ya enggak? Jangan ketika sudah meninggal baru baca Amitofo. Kenapa? Karena waktu hidup kita perlu baca Amitofo. Karena apa? Amitofo itu selalu ada di sekitar kita. Ya, nah itulah. Sekian, terima kasih Om Mani Padme Hum. Kita kembalikan kepada Linian Sangse. Nah, itulah ya kita dari Lin Pu Sangse, Lin Cui Sangse ada? Nah, kali ini nggak ada. Ya,
Maksud tujuan kita datang ke vihara untuk apa? Untuk main HP. Kalau untuk main HP aja jangan datang vihara, saya kasih tahu. Di rumah saja lebih baik. Atau di kafe main HP karena internetnya gratis. Ya, saya ada orang nih, barusan ini ada orang datang bawa ke saya, bawa anaknya. 上次我的孩子这个很顽皮呀，dia bilang, tahu 很顽皮， nakal sekali. Tolong sangse, kira-kira ada apa enggak supaya dia anak saya itu bisa tidak nakal, minta sama sangse. Saya bilang, yo ada, saya bilang. Hu-nya apa? HP-nya dibuang. Ini melau dan dia sekarang punya orang tua supaya dia sibuk tidak diganggu, ya. Dia kasih HP ke anaknya. Anaknya itu sudah masuk, dia punya otak itu sudah masuk ke HP. Dia siang in sama HP-nya. Jadi kalau HP-nya ada film apa, dia nakalnya seperti itu, ya. Jadi kalau nonton HP anak-anak itu bisa mengajar dia nakal, bisa mengajar otaknya jadi budek. Budek itu apa? Yaitu otak HP. Jadi tidak tahu lagi seperti apa. Ya, tidak tahu lagi seperti apa. Pikirannya HP itu yang benar. Jadi sekarang juga anak tidak sayang orang tua juga karena HP. Ya, HP itu sangat berbahaya. Berbahaya. Tapi orang tua berbahagia. Kenapa? Anaknya tidak ganggu dia bilang. Tapi salah. Jadi kita sebagai orang tua kita salah. Jadi jangan nyalakan mau datang vihara minta supaya anaknya tidak nakal. Yang nakalnya orang tua kasih anak HP ngajar yang nggak bener. Betul tidak? Jadi yang itulah ngajar yang tidak benar, anaknya nakal jadi demikian. Anaknya tidak nakal karena apa? Karena HP juga, karena dia bisa mengatur bagaimana supaya dia tidak terlalu keterikatan. Main HP bagus tidak? Oh, sekarang punya anak-anak lebih pintar dari orang tua. Orang tua jadul punya HP, anak muda modern punya HP. Anaknya lebih canggih lagi, lebih banyak mainan lagi, di-download saja. Ya dah. Salah siapa? Saya tanya dulu. Jadi anak nakal, anak tidak berbakti itu bukan salah dari anaknya, tapi salah orang tuanya yang salah mendidik anaknya, ya. Sehingga kita kasih contoh juga, kita juga main HP. Orang tua sekarang juga main HP. Saya pernah saya merasa kesal bertemu orang datang ke saya, ketemu sama saya, mau berkonsultasi, sambil konsultasi sambil main HP. Saya tanya, dia main apa? Main game. Orang tua mau konsultasi, 问事跟我，当时一边问事一边玩 HP。我说你不用问事了，为什么？我说你的 HP 比较重要，所以你不用问事，你问 HP 就好了。Om Google tanya, ya tanya di Om Google. Om Google-nya bisa kasih tahu, tidak usah konsultasi sama saya. Saya lebih bodoh dari Omnya. Omnya lebih pinter, ya itulah. 所以我跟你说，如果你要检讨我，请你不要带 HP 给我看。如果是好的 model, sekarang tipe berapa yang bisa lipat itu? Jack Full, 我要跟你讨。saya mau minta sama Anda punya Jet Full kasih saya kasih tahu ceritanya, jawabannya. Jadi kalau Anda main HP depan saya pakai Jet Full, 我一定要跟你讨。如果你不要给我，我不会跟你讲。Saya tidak akan jelaskan. Kenapa? Jet Full 20 jutaan. 25. Oh, 25 juta. Iya, sudah Wense kasih angpau kecil lagi. Betul tidak? Nah, mata duitan sangsunya. Bukan. Aku mata HP-an. Kalau duitan masih kurang, HP-an. Sikok Jet Full ke Amerika tiketnya, betul. 4 ikut Jet Full sudah cepet tiaw. Ya dah, luar biasa.
所以 kalau Anda datang ke tempat saya, harap Anda buat seperti miskin. Jadi saya enggak, bawa HP jadul, tanya sama sangse, kasihan saya bantu. HP Jetpoolnya disimpan dulu. Sudah pulang baru keluarkan. Ya dah ya. 我跟你讲，你骗不过我的眼睛。Oke, 开玩笑当真. Ya, kita cerita sedikit hiburan supaya Anda juga tahu ya. Jadi banyak orang yang bilang saya banyak masalah ini, masalah itu. Saya lihat HP-nya saya langsung jawab. Anda mana mungkin ada masalah, mana mungkin ada tidak ada duit, HP Jetpool aja sudah ada, betul tidak? Wah bolui lah bolui apa HP Jetpool bolui? Ya nah, saya yang bolui, HP saya jadul nah. Sesiung suci silakan mau kasih HP kami orang 3 ini Jetpool kami terima kasih sekali. Saya doakan Anda masang Youchen semua. Bukan minta sama Anda loh, saya kasih tahu. Saya bukan minta sama Anda. Kenapa? Saya kesal sudah lihat orang. Kesal sekali. Saya juga bingung main Jetpool, nggak tahu. Bingung ya. Itulah. Saya sangat kesal sekali sebenarnya Sesiung Suci orang itu. Ya, wense bawa HP sambil main. Kesel tidak coba Anda? Kita butuh orang, kita pengen konsultasi dengan orang, tapi kita bawa HP main-main sambil ngomong, main HP, main apa? Main game, 气到你不得了。你还问是跟我都准备时间给你，saya sudah siapkan waktu kepada Anda, tapi Anda hanya datang separuhnya untuk saya, separuhnya untuk HP. Betul tidak? Nah itulah, saya rasa cukup demikian, terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Tapi hukum tetap berjalan. Kita kembali ke Cuk Ciao kita. Terima kasih kepada para faza acara yang telah menyampaikan dharma di sana. Semoga iman kita bertambah kokoh, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita bersama-sama mohon Maha Guru untuk memberkati. Silakan berdiri. "给大家加持，身体健康，万事如意，逢凶化吉，道心坚固。Om Mani Padme Hum." Karena sujud. Terima kasih kepada sujud. Mari kita kembali menghadap altar. 求真佛观想大礼拜一拜根本传承上师及十方三世一切佛 Om Ah Hum。而百诸菩萨 Om Ah Hum。三百护法金刚 Om Ah Hum。四平等的举手。 Kita jumpa lagi di hari Minggu. Hari Kamis. Hari Minggu kita jumpa lagi ya. 7 malam. Ya, Minggu ya 7点晚上ya, 礼拜7点晚上同修. Kalau ada fahui agak cepat ya, setengah jam jadi pukul 6.30. Tapi kalau nggak ada fahui tetap jam 7 ya. Nah, kita ucapkan terima kasih. 祝大家马上有钱。 谢谢大家，弥陀佛。